Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Melalui video kali ini, saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai bahan semikonduktor, gitu ya. Jadi mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah ini mengenai bahan semikonduktor. Sebelumnya juga Anda juga sudah mengerti apa itu bahan konduktor dan isolator gitu ya secara umum. Nah, bahan semikonduktor ini disebut juga atau bahan setengah konduktor dan setengah isolator. Jadi kondisi di mana dia konduktor bisa mengantarkan listrik dan dia juga bisa dalam keadaan isolator itu bergantung pada keadaan suhunya gitu ya. Jadi bersifat sebagai isolator pada suhu rendah, bersifat konduktor pada suhu kamar, gitu ya. Jadi bahan semikonduktor itu merupakan bahan konduktivitas dengan konduktivitas yang berada di antara isolator dan konduktor. Jadi isolator, konduktor berada di antaranya ini kita sebut sebagai bahan semikonduktor. Ada suatu bahan yang bisa bersifat sebagai isolator, juga bisa bersifat sebagai konduktor, gitu ya. Bergantung pada keadaan suhunya bahan tersebut, gitu ya. Nah, bahan semikonduktor ini memiliki resistivitas listrik atau hambatan atau lemahnya atau ukuran lemahnya mengantarkan listrik itu di kisaran antara 10⁻⁵ sampai 10⁻⁵ ohmmeter gitu ya. Harga resistivitas semikonduktor sangat dipengaruhi oleh ketidakmurnian dari bahannya, cahaya yang menyinari, medan listrik, dan medan induksi magnetik ya. Jadi bahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, resistivitasnya gitu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau resistivitasnya tinggi itu berarti susah menghantarkan listrik. Kalau resistivitasnya rendah berarti mudah menghantarkan listrik. Berarti ada pengaruh dari faktor luar yang mempengaruhi. Biasanya ini berkaitan dengan medan dan magnet ya, yang secara umum. Nah, bahan-bahan semikonduktor itu apa saja? Nah, ini masuk ada atau berada pada golongan 4 ya dalam sistem periodik unsur, yaitu silikon, germanium, gallium arsenida. Nah, ini adalah bahan-bahan semikonduktor. Ya, nanti kita akan bahas, saya mengambil bahan dari silikon dan germanium. Ini adalah bahan germanium. Ini saya ambil dari sumber Wikipedia. Ya, Anda bisa mengecek, ini adalah profil dari bahan germanium. Kemudian ini adalah bahan dari silikon. Ya, dia fasenya adalah solid dari bahan padatan. Nah, kemudian ini adalah beberapa bahan semikonduktor yang lain. Nah, ini silikon germanium, ini adalah elemental atau murni ya. Ini adalah sudah bahan-bahan yang lain ini sudah diberi pengotor atau campuran ya, sehingga ini istilahnya paduan atau gabungan gitu ya. Nah, pengotornya dari golongan 3 dan 5. Nah, ini kalau kita lihat golongan 4 itu silikon dan germanium memiliki elektron valensi 4. Nah, ini dicampuri dengan golongan 3 dan 5, maka menjadi zat semikonduktor yang baru. Nah, ini gabungan dari golongan 3 dan 5, elektron valensi 3, elektron valensi 5. Bisa 3 dan 5 ya maksudnya. Nah, seperti itu. Kegunaan bahan semikonduktor ini umumnya pada saat ini sangat pesat sekali ya. Terutama dalam pembuatan bahan-bahan dasar dari elektronika seperti dioda, transistor, dan IC, integrated circuit. Jadi prosesor laptop, HP kita itu dibuat dari bahan semikonduktor yang sangat fleksibel, diatur suhunya dengan memberikan aliran listrik dan
menghentikannya, maka bisa dimainkan logika. Sehingga dalam sistem IC ini bisa dibuat suatu logika sehingga bisa mengoperasikan suatu perangkat ya atau device. Ini ya sangat kompleks sekali, basicnya seperti itu. Ini adalah bentuk dari dioda, ini adalah transistor. Nah, ini gabungan dari ada jenis transistor ya, ada NPN, PNP. Nanti semikonduktor itu berarti ini gabungan dari semikonduktor tipe N dan tipe P yang disusun. Oke, itu adalah kegunaan secara umum untuk bahan semikonduktor. Nah, sekarang kalau kita lihat dari klasifikasinya, bahan semikonduktor itu dikelompokkan atau diklasifikasi menjadi dua, semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Nah, sekarang kita bahas yang semikonduktor intrinsik. Ini adalah bahan semikonduktor murni, asli. Siapa saja bahannya adalah silikon dan germanium. Ini termasuk semikonduktor intrinsik. Ini masuk dalam golongan 4 sistem periodic unsur sehingga memiliki 4 buah elektron valensi, 4 buah elektron terluar gitu ya. Nah, sebuah atom silikon kalau dikumpulkan ya, maka dia akan berikatan ya. Berikatan dengan sesamanya atau istilahnya adalah ikatan kovalen. Nah, jadi silikon 1 misalnya ada silikon di sini, nanti berikatan dengan tetangganya silikon yang lain. Ya, berikatan secara kovalen. Seperti ini misalnya. Jadi ini ada silikon ketemu dengan silikon, maka ini berikatan secara kovalen. Berikatan kovalen, kovalen untuk menuju kestabilan gitu ya. Jadi di sini ada 4 elektron valensi berikatan secara kovalen. Ini pada keadaan 0 derajat atau suhu rendah, maka ini bersifat isolator, tidak ada aliran listrik. Ya, indikasi adanya aliran listrik itu ada perpindahan muatan, ada perpindahan elektron gitu ya. Jadi kalau keadaan seperti ini tidak terjadi aliran. Nah, pada keadaan 0 elektron terikat pada atom semuanya meskipun diberi medan listrik dan tidak ada arus listrik meskipun diberi beda potensial, maka pada suhu 0 derajat itu bersifat isolator. Nah, kapan bersifat konduktor? Ketika suhunya bahan ini dinaikkan gitu ya. Pada suhu kamar banyak elektron valensi yang terlepas dari ikatan kovalen. Hal ini terjadi karena adanya getaran atom. Ya, jadi ketika suhunya naik, tentu saja Anda sudah memahami ada suhu dari luar, maka suhu itu atau energi panas itu, energi termal itu mengakibatkan elektron itu atau ion-ionnya itu bergetar sehingga mudah sekali terlepas dari ikatannya. Nah, elektron yang terlepas itu kita sebut sebagai elektron intrinsik ya. Maka yang kalau ini sudah ketinggalan maka disebut lubang atau hole. Nah, seperti ini. Semakin tinggi suhu, semakin banyak elektron bebasnya yang terlepas gitu ya. Jika diberi potensial akan menghasilkan aliran arus listrik. Ya, adanya beda potensial ini ada menghasilkan medan listrik ya. Maka pada keadaan ini bahan semikonduktor bersifat sebagai konduktor. Pada beda potensial yang sama, suhu ditingkatkan maka makin banyak elektron bebasnya yang berarti makin rendah hambatannya. Eksitasi elektron valensi menjadikan atom yang bersangkutan menjadi bermuatan positif dan karena pengaruh medan maka ion ini dapat menangkap elektron bebas dari atom yang lain. Maka atom A menjadi netral. Oke, kita lihat di sini. Ini ketika suhunya dinaikkan gitu ya. Maka ada elektron yang keluar atau terlepas gitu ya. Nah, elektron yang terlepas atau ini di sini misalnya ya.
Nah, di sini kan harusnya ada ikatan kovalen, ada elektron. Maka elektron ini akan terlepas, ya, akan terlepas, maka meninggalkan lubang. Maka ion ini kita sebut sebagai ion positif, ya, karena kekurangan elektron atau di sini memiliki lubang. Nah, nanti ketika ada medan, maka elektron yang tadi itu menutup elektron yang lain, ya, menutup lubang yang lain, sehingga di situ ada pergerakan lubang. Mestinya kalau ini apa ya, kan terlepas lagi ya, jadi nanti ini tertutupi, misalnya ini tertutupi jadi netral, ya, nanti ini kan kehilangan, ya, kehilangan elektron, nanti tertutupi yang di belakangnya lagi, sehingga ibaratnya kayak lubangnya itu atau ion positifnya itu bergerak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, maka perbandingan atom B menjadi, maka bergantian atom B menjadi atom positif. Ya, jadi di sini tadi ini misalnya adalah kehilangan elektron. Nah, nanti ini akan menutup kekosongan di sini ya. Nah, maka ini setelah ini elektron ini pindah ke sini, maka pada atom B ini menjadi lubang gitu ya. Nah, jadi positifnya gantian di sini. Nanti ini ditutup oleh sebelahnya lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi seakan-akan ion positif ini bergerak dari di sini menuju sini ke sana. Nah, gitu ya. Atau elektronnya bergerak dari kanan menuju ke kiri terus ke sana. Nah, ketika ada perpindahan elektron gitu ya. Elektron itu ke kiri. Positifnya ke kanan, berarti dikatakan ada aliran arus. Nah, aliran arus itu kan ibaratnya kayak pergerakan dari positifnya ya. Kalau arusnya ke kanan berarti positifnya ke kanan tapi elektronnya ke kiri. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Keadaan atom yang terion ini disebut sebagai zarah semu bermuatan positif yang bebas bergerak, dikenal dengan istilah hole atau lubang. Jadi ini zarah semu ya. Zarah semu bermuatan positif. Elektron yang bebas bergerak, nah ini yang bebas bergerak ini disebut elektron intrinsik. Dan lubang yang terjadi karena terbebasnya elektron, jadi ini ketika ini pergi, maka meninggalkan lubang atau kekurangan elektron, maka lubang ini disebut sebagai lubang intrinsik. Oke, sudah paham ya? Jadi kenapa sebenarnya pada peristiwa ini ada perpindahan elektron yang bergerak, kemudian ada perubahan positif atau lubang atau hole yang berpindah, ini semua adalah karena faktor suhu yang dinaikkan kemudian diberi dengan medan, gitu ya. Nah, kesimpulannya pada semikonduktor intrinsik aliran listrik disebabkan oleh gerakan elektron intrinsik dan lubang intrinsik atau hole, gitu ya. Konsentrasi elektron intrinsik dan lubang intrinsik dipengaruhi oleh bahan dan suhu. Elektron valensi pada atom germanium lebih mudah tereksitasi termal daripada elektron valensi silikon. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik energinya. Jadi kalau gunakan germanium juga menghasilkan elektron eksitasinya lebih banyak gitu ya daripada silikon. Tapi keduanya prinsipnya sama karena memiliki termasuk semikonduktor ya dan golongan 4. Kemudian kalau semikonduktor ekstrinsik, nah ini bukan lagi semikonduktor murni ya, tapi dia semikonduktor non murni. Nah, ini gabungan dari silikon dan germanium dicampur dengan pengotor. Nah, pengotornya itu dari golongan 3 atau golongan 5. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita golongan 3 ini, kita bayangkan elektron valensinya adalah 3.
Campuran semikonduktor intrinsik dengan golongan 5 mengandung lebih banyak elektron karena ini 5 elektron gitu ya. Nah, padahal kalau dicampur dengan silikon dia punya 4, maka ini akan kelebihan elektron, maka mengandung lebih banyak elektron bebas daripada lubang. Tapi kalau menggunakan sehingga pembawa muatan bebasnya bermuatan negatif karena elektronnya lebih banyak. Bahan semikonduktor ekstrinsik ini disebut bahan semikonduktor tipe N. Jadi kalau silikon dicampur dengan golongan 5, silikon punya 4 elektron valensi, golongan punya 5 elektron valensi, sehingga yang diambil 4, sehingga sisa 1. Maka lebih banyak elektron bebasnya, sehingga campuran ini disebut sebagai tipe N. Banyak elektron atau negatifnya gitu ya. Campuran semikonduktor intrinsik dengan unsur golongan 3 ya, misalnya silikon dicampur dengan golongan 3 ini. Nah, golongan 3 memiliki 3 elektron valensi, harusnya kan 4. Nah, berarti campuran ini mengalami kekurangan elektron atau bisa dikatakan lebih banyak lubangnya atau hole-nya lebih banyak daripada elektron. Sehingga pembawa muatan bebasnya bersifat positif. Nah, maka bahan semikonduktor ekstrinsik ini disebut sebagai semikonduktor tipe P. Berarti semikonduktor ekstrinsik ini punya dua jenis, tipe N dan tipe P. Jika bergantung pada campuran pengotorannya ya. Jadi ada golongan 3 dan golongan 5. Sekarang kita lihat untuk tipe N. Ya, tipe N ini berarti dicampur dengan golongan 5 ya. Contohnya adalah arsen atau AS. Di sini ada silikon, kemudian di tengahnya dikasih AS atau diberi pengotor AS. Nah, AS ini termasuk golongan 5, maka punya 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau silikon ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan berikatan kovalen, ini kovalen. Nah, ini berarti 4 ini yang dipakai berikatan dengan atom tetangganya. Maka ada elektron bebas ini. Maka elektron bebas ini kita sebut sebagai elektron donor. Nah, ionnya ini atau atomnya ini kita sebut sebagai atom donor. Atom donor, elektron yang tidak kepakai disebut elektron donor. Atom AS memiliki 5 elektron valensi sehingga dalam berikatan terdapat 1 elektron bebas. Oke, ini elektron bebas ini disebut elektron donor atau elektron ekstrinsik. Sebutan elektron donor adalah elektron ekstrinsik, sedangkan atom AS disebut atom donor gitu ya. Pada suhu 50 Kelvin hampir semua atom donor terionkan, sedangkan atom Esi baru terionkan pada suhu 450. Ini suhu 50 aja sudah terionkan ya, sudah terlepas. Nah, ion donor ya, ion donor berarti AS yang sudah kehilangan elektronnya karena faktor suhu tadi ya. Maka ini bermuatan positif karena kehilangan elektron gitu ya. Tapi tidak dapat menangkap elektron bebas seperti silikon karena adanya ikatan yang lemah. Dia memiliki ikatan yang lemah jadi tidak mudah menangkap elektron yang lainnya. Jadi dia lemah gitu ya. Jadi dia punya kemampuan melepaskan saja. Ion donor ini berperan sebagai muatan tak bebas. Ini tadi di sini sebagai muatan tak bebas. Pada suhu kamar sudah ada sejumlah elektron terlepas. Ya, intrinsik ya, kalau suhu itu berkaitan dengan intrinsik. Jadi pada suhu kamar berarti Si sudah terlepas gitu ya. Dan menimbulkan lubang intrinsik. Di sini ada lubang atau hole. Pada tipe N ini terdapat pembawa muatan. Ya, ada beberapa pembawa muatan. 1,
dari lubangnya, dari hole-nya, dan dari elektron ini yang terlepas. Ya, jadi yang pertama lubang intrinsik, berarti hole ketika ini terlepas. Yang kedua adalah elektron intrinsik, berarti elektron ini yang terlepasnya. Muatan negatif, tadi kalau hole muatan positif. Yang ketiga, ion donor tak bebas, AS-nya ini, ketika kehilangan elektron. Yang keempat adalah elektron ekstrinsik. Gitu ya. Nah, elektron ekstrinsiknya yaitu siapa? Elektron donor. Nah, jadi pembawa muatan pada tipe N ini ada 4 ya. Ketika suhunya dinaikkan berarti ada elektron intrinsik, meninggalkan lubang berarti ada hole atau lubang intrinsik. Kemudian dari campurannya sendiri ada elektron donor ya atau elektron ekstrinsik, dan dari AS-nya sendiri atau pendonor tadi ketika kehilangan elektron ini maka disebut sebagai atom donor tak bebas gitu ya. Nah, atau atom donornya, sehingga pada tipe N ini ada 4 pembawa muatan masing-masing sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kalau tipe P, bahan semikonduktor yang dibuat dengan campuran intrinsik dengan golongan 3, misalnya adalah gallium. Nah, kalau kita lihat seperti ini, gallium punya 3, 1, 2, 3. Nah, masing-masing berikatan kovalen lah. Di bagian sini ternyata tidak bisa berikatan kovalen dengan Si karena dia kekurangan. Maka kekurangan ini kita sebut sebagai lubang atau hole, gitu ya. Nah, sehingga dalam berikatan kovalen mudah menangkap elektron disebut atom aseptor. Jadi pada situasi ini hole ini mudah sekali menangkap elektron dari atom tetangga, sehingga Ga ini atau gallium ini disebut sebagai atom aseptor. Tadi kalau tipe N disebut atom pendonor gitu ya. Nah, ion aseptor mempunyai muatan tak bebas ya, dia berada di sini tidak bisa bergerak. Ion Si yang elektron ditangkap oleh atom aseptor menjadikan lubang. Oke. Jadi ketika misalnya suhu kamar, maka elektron ini akan berpindah menutupi lubang ini ya. Nah, maka ini netral. Tapi gantian Si-nya yang kehilangan elektron, maka Si ini jadi hole, jadi lubang. Maka dikatakan pembawa muatan mayoritas tipe P ini adalah hole. Ya, jelas. Nanti tadi positifnya di sini sekarang pindah di kanan gitu ya. Pada semikonduktor tipe P juga terjadi elektron bebas intrinsik dan lubang intrinsik karena thermal. Ya, jadi ketika ini pindah ke sini, maka elektron yang pindah itu kita sebut sebagai elektron intrinsik karena faktor suhu. Kemudian kalau ketinggalan elektron, nah di sini kehilangan elektron maka ada hole ya, ada lubang ya tadi. Maka pada Si ini kita sebut sebagai adanya ya elektron bebas intrinsik dan lubang intrinsik. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai basic dari bahan semikonduktor. Semoga menambah wawasan pada Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.